Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas ya kenapa saya menggagas 1 million community. Bapak Ibu, kalau kita bicara ya kekuatan dari 1 juta orang, ini yang titik awal nanti yang kita akan jadikan tujuan bersama karena dari berkumpulnya solid ya. Nah, ini satu kata terakhir ini penting, solid Bapak Ibu semua. Uh, maka ini akan menjadi sebuah komunitas yang besar, mungkin terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di dunia dalam konteks solid ya. Jadi solid ini ya harus ada hal-hal yang kemudian mempersatukan. Karena saya sedih ya kalau melihat contoh sederhana misalnya uh, organisasi-organisasi lah. Ini kan ada organisasi yang saat ini saya nggak perlu sebut ya, jumlah anggotanya puluhan juta, bahkan ada yang 100 juta. Bayangkan kalau anggotanya solid. Nih, saya bicara tentang ormas ya. Bapak Ibu, 100 juta. Ngeri. Kalau itu terkonsolidasi dengan baik. Terkonsolidasi dengan baik. Kemudian mereka ada dalam satu naungan di mana value-nya sama, ya, ada visi misi yang diemban juga sama. Kalau bisa terkonsolidasi, dan inilah yang paling akan dibenci, dimusuhi, dan tidak boleh terjadi. Karena mengerikan Bapak Ibu. Ya, kekuatan nggak usah bicara 100 juta lah. Saya bicara di pagi hari ini 1 juta orang saja. Tapi solid. Karena kalau nggak solid percuma. Ini yang kita lihat Bapak Ibu semua. Tapi pada saat 1 juta ini solid, bayangkan ya, eh, dengan 1 juta orang, banyak perubahan yang bisa kita lakukan. Kalau kita bicara sahabat-sahabat semua, mau nggak gitu ya, kita selamat dunia dan akhirat? Sebuah pertanyaan yang saya yakin Bapak Ibu akan jawab, iyalah gitu ya. Ya, kalau kita mau selamat dunia akhirat, membangun sebuah komunitas yang kemudian sahabat-sahabat semua bisa ikut berkontribusi dalam upaya-upaya yang positif bagi kemanusiaan, ya. Karena kita bicara lintas agama, bukan hanya bicara misalnya karena saya Muslim, saya bicara hanya Islam misalnya. No, tapi kita bicara tentang lintas agama, lintas eh, apa suku, bahkan sangat mungkin ke depan kita bicara lintas bangsa. 1 juta orang yang kemudian berhimpun ter apa terorganisir dengan sangat baik, ini akan menjadi kekuatan yang mengerikan dari aspek apapun. Mari kita bedah misalnya dari aspek sosial. Jadi kenapa saya terpikir menginisiasi komunitas ini, Bapak Ibu semua? Ya, salah satu yang bagi saya cukup memprihatinkan ya, saya ada satu anggota tim yang punya kemampuan luar biasa dan orangnya baik, sangat baik, soleh gitu ya. Tetapi Allah berikan ujian yang tidak ringan. Bayangkan kemampuannya dalam konteks desain. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada desain Indonesia Mengaji, ada desain Sekolah Bisnis Indonesia, dan desain-desain lain yang begitu bagus Bapak Ibu semua lahir dari tangan, ya saya sebut namanya ya, Kang Sani, yang saat ini Allah berikan ujian. Di usia yang masih belia, beliau kena diabetes, dan ini sudah arah menjalar kemana-mana. Kakinya mulai luka dan tak kunjung sembuh, Bapak Ibu semua. Dua matanya sudah, yang satu nggak bisa melihat, yang satu sudah buram. Kemarin baru saja menjalani operasi. Mudah-mudahan Allah segera pulihkan gitu ya. Tapi nggak mudah. Dan kabarnya juga kena gagal ginjal stadium akhir. Yang kalau sudah vonis dari dokter gagal ginjal stadium akhir itu udah nggak bisa disembuhkan. Ya, walaupun ya kalau Allah berkehendak nggak ada yang nggak mungkin. Ya, nah
Di situasi seperti itu tentu butuh biaya yang tidak kecil. Biaya operasi, biaya pemulihan. Sebagai kepala keluarga sudah otomatis mungkin nggak bisa melakukan aktivitas mencari nafkah secara normal, beban hidup yang tidak ringan. Ya, kalau itu dijalani dengan kesendirian, ini tidak mudah, Bapak Ibu. Dan saya yakin bukan hanya ya eh, Sani yang mengalami seperti itu, mungkin banyak orang. Karena mereka adalah orang-orang yang introvert, mereka-mereka yang tidak bersosialisasi, nggak terlalu punya banyak teman gitu ya, sehingga begitu mengalami kesulitan ditanggung sendiri. Padahal, Masya Allah, kalau kekuatan 1 juta orang, kita mendengar ada kabar yang seperti itu, dari kita nggak usah gede-gede deh. Saya pikir di antara kita sanggup 1.000 rupiah, betul nggak? Boleh dong ikut interaksi. 1.000 orang, 1.000 rupiah aja satu orang. Kita ikut kontribusi, rasanya sanggup. Setuju? Kalau setuju boleh ketik sepakat. Kalau kita misalnya dengan ada situasi yang seperti itu dan itu adalah bagian dari keluarga ya. Keluarga itu kan bisa part of memang keluarga karena kandung misalnya, tapi keluarga dalam sebuah organisasi gitu ya. Atau ya keluarga karena sebuah kebersamaan. Boleh dijawab dulu sahabat-sahabat semua. 1.000, kalau kita punya uang 1.000 rupiah gitu ya, rasanya di antara kita semua mampu lah gitu ya terpanggil. Tapi kan kalau kita cuma sendirian 1.000 nggak ada artinya, ya kan? Setuju? Kalau setuju boleh ketik sepakat gitu ya. Kita sanggup gitu ya, dan kalau Bapak Ibu setuju ya 1.000 rasanya kita sanggup. Adalah maksain mah masa 1.000 nggak ada gitu ya. Tetapi kalau cuma 1 orang, 10 orang, even 100 orang, 1.000 itu belum menjadi hal yang sangat signifikan. Tapi bayangkan ketika 1 juta orang, eh ada saudara kita, mungkin ya jangan sampai, walaupun nggak bisa dihindari. Banyak yang dalam perjalanan hidup, saya melihat teman, kerabat, saudara gitu ya, penyakitnya cancer misalnya. Aduh, biaya hidup, biaya pengobatannya, penderitaan yang luar biasa, biaya pengobatan yang tidak ringan. Ini yang kalau kita terpanggil, tapi kita sendirian, kita cuma sedih, cuma bisa mengirimkan doa. Mau ngirim di rekening cuma ada 10.000, malu 10.000 jadi apa gitu kan. Tetapi pada saat kita punya sebuah komunitas besar yang jumlahnya 1 juta orang, solid. Ada saudara kita nih, ya, sedang dilanda musibah. Kita sumbang yuk 1.000. Saya yakin kita semua, 1 juta orang tuh yakin punya kemampuan 1.000 rupiah gitu kan. Ya kalau tadi saya bilang, kalau kita cuma sendiri, 10 orang, even 100 orang, masih belum memberikan satu hal yang signifikan. Tetapi ketika kita mampu mengkonsolidasikan jumlahnya sampai 1 juta orang, apa yang terjadi? 1.000 rupiah kali 1 juta orang, 1 miliar, Bapak Ibu. Wow, ya. Jadi inilah yang saya mau ajak semuanya. Ayo, kita ini harusnya sudah sadar diri, gitu ya, bahwa nah, kalau saya tanya lah ke sahabat-sahabat, siapa yang yakin, siapa yang percaya Allah itu maha maha segalanya, termasuk maha adil. Dan kalau kita bicara Allah maha adil, maka sesungguhnya kita harus mulai bercermin. Di mana yang ada pada diri kita yang kemudian menunjukkan Allah itu maha adil. Oh, oke. Kalau teman-teman sudah belajar tentang talent mapping ya, tentang temu bakat, tentang potensi diri, ternyata setiap individu dari kita itu sudah Allah berikan apa? Satu kekuatan dan potensi kekuatan dan sekaligus potensi kekurangan. Supaya apa? Supaya sadar diri, ya. Nggak ada Superman itu, Superman is dead gitu ya. Jadi yang ada adalah ya kita lah makhluk-makhluk sempurna. Sempurna itu bukan berarti tanpa kekurangan. Justru sempurna karena kita kombinasi antara kekuatan kita gitu ya dan juga kelemahan. Disitulah kesempurnaan itu. Jadi pada saat kita nggak sadar diri, akhirnya apa? Menjalani kehidupan. Kita jalani seolah-olah kita jagoan gitu ya, bisa sendirian dan lain sebagainya.
iya, akhirnya begitu banyak kesulitan hidup yang kita alami dan tidak terselesaikan karena keterbatasan yang kita miliki. Tapi kekuatan kebersamaan, Bapak Ibu semua, the power of teamwork, ketika kita bisa menjadi satu tim yang solid, maka Masya Allah, ya. Sehingga saya ketuk hati sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, yuk di luar sana. Kalau tadi sempat Bapak Ibu ingat pertanyaan, saya mau nggak selamat dunia akhirat gitu ya. Nah, gimana bisa selamat dunia akhirat? Kalau saya pribadi, saya punya keyakinan. Bapak Ibu semua, kalau di Muslim, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya kita harus menjadi sebaik-baiknya manusia. Apa itu sebaik-baiknya manusia? Yang bermanfaat buat manusia lainnya. Maka kalau kita kemudian dengan apa yang kita miliki, ya, kita juga kemudian tidak tidak menjadi pribadi yang memberikan manfaat buat banyak orang. Sayang. Tetapi keberadaan kita sendiri tanpa ini hal yang sebetulnya sudah selalu sering saya berbagi kepada sahabat-sahabat yang sudah sering ikut kelas ya. The power of leverage. Kekuatan dari faktor pengungkit gitu ya. Dimana ketika kita menginginkan mencapai impian kita, maka dengan kekuatan leverage, salah satunya adalah tim, itu jauh lebih mudah. Jadi kerja bersama itu memudahkan kita untuk mencapai hasil yang luar biasa. Saat ini, saya yakin Bapak Ibu kemarin juga Pak Endar ya kirim beberapa, aduh innalillahi gitu ya, Masya Allah. Pertama, simak dari Pak Merdigu yang sebetulnya kita juga bisa baca di media-media apa media-media cetak dan elektronik gitu ya. Tapi kalau mendapatkan informasi dari Bosman tuh bisa lebih lebih awal gitu ya kan. Kemudian ada dimensi-dimensi lain yang juga kita bisa peroleh. Jadi betapa terpanggilnya kita tentu ya Allah. Ini kalau jutaan Gen Z menganggur, apalagi tambahan lagi tuh kemarin Pak Endra eh, posting lagi. Mereka bukan cuma nganggur, mereka terjebak di judi online. Innalillahi. Terjebak di mana lagi? Pinjol. Ya itulah akhirnya uang dari pinjol dipakai buat judi. Perfect. Sempurnalah untuk kehancuran masa depan gitu ya. Uang dari pinjol, pinjaman online yang ribawi berbunga ditambah dimanfaatkan dipakainya untuk judi gitu ya. Ya, mau jadi apa negara ini ke depan kalau sahabat-sahabat kita semua tidak kemudian ikut turut ambil bagian. Tapi kalau kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan? Paling kita cuma bisa memanjatkan doa, ya Allah, mudah-mudahan ya, ya itu yang ya serendah-rendahnya iman kan kalau cuma diam dan doa gitu ya. Tetapi masa iya kita nggak bisa lakukan sesuatu? Kalaulah, nah tadi aspek sosial ya, kita masuk ke ekonomi. Kita masuk kalau ekonomi ya kita bicara tentang bisnis. Banyak potensi yang luar biasa ketika 1 juta orang itu terhimpun, Bapak Ibu semua. Ada orang yang memang punya kreativitas. Mereka punya gagasan yang kemudian bisa menjadi satu opportunity, menjadi bisnis misalnya. Tapi ada orang lain yang tidak diberikan kreativitas seperti itu. Ada orang yang kemudian diberikannya ya kemampuan tenaga, bisa menyumbangkan tenaganya, ya, bisa menjadi eksekutor yang handal, bisa menjadi bagian dari tim yang kemudian mengerjakan hal yang ya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kalau kita bikin perusahaan mungkin jadi anggota timnya, ya kalau di struktur perusahaannya nggak apa-apa, jadi karyawan katakanlah seperti itu. Mereka menyediakan tenaganya, waktunya, dan lain sebagainya, dan punya skill yang mumpuni di situ, katakanlah seperti itu. Di wilayah lain, ada orang-orang yang mungkin punya uang, ya, tetapi kalau masing-masing berjuang sendiri, berat Bapak Ibu. Tetapi bayangkan, pada saat 1 juta itu terkonsolidasi dengan baik, oke, makanya penting untuk bisa berada dalam satu komando. Dan saya mau Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua, if Bapak Ibu kemudian kita mau bersama-sama,
maka nanti ada beberapa hal yang saya harus utarakan sejak awal. Karena kalau tidak, akan dengan mudah nanti dalam perjalanan, orang yang kemudian melihat, oh bikin kayak gitu ya, gampang. Disinilah ujian-ujian nanti. Wabil khusus mereka-mereka mungkin yang golongan darah O, kemudian personalitinya dominan atau koleris gitu ya. Ah, saya bikin sendiri aja, saya nggak cocok sama Coach Hidayat. Disitulah awal muasal kehancuran itu akan terjadi. Ego. Dan pada saat setiap orang tidak mampu mengendalikan egonya dengan baik, ya kehancuran. Dan ini yang pasti akan berusaha, baik yang kasat mata atau bahkan bisa jadi yang tidak kasat mata gitu ya. Coach maksudnya apa? Ya kalau bicara yang tidak kasat mata kan nanti saya repot gitu ya. Tapi kan kita percaya ada ma ada ya udahlah setan gitu ya, ada setan. Ya akan selalu menggoda. Ini bahaya kalau kalau umat manusia itu saling menyayangi, saling mengasihi. Kalau di bahasa Sunda silih asa, silih asih, silih asuh gitu ya. Bahaya gitu ya, nggak akan dibiarkan. Baik oleh yang tak berwujud atau yang kemudian berwujud gitu ya, masuk ke manusia. Yang di situlah muncul nanti, ya. Dan saya berharap ini akan kita bangun bersama kuat sejak awal. Yang memang tidak siap, maka tidak perlu menjadi ambil bagian gitu, ya. Kalau memang merasa nanti punya kemampuan untuk membuat organisasinya sendiri, silahkan, ya. Tetapi siapapun yang siap untuk bersama-sama, ya, dan tolong dipelihara komunitas ini selamanya, selama kita masih bisa bernafas gitu ya. Kita sudah bangun dengan susah payah, maka hadirnya komunitas ini bismillah insyaallah harus terus dijaga keberlangsungannya. Karena dengan terus bisa terkonsolidasi dengan baik, ya kita bisa berharap kebermanfaatannya dari organisasi ini. Karena bayangkan, ketika 1 juta orang Bapak Ibu semua, ya. Ini dalam konteks bisnis, kita urunan yuk. Ya tinggal kita cari nanti siapa yang memang mau memanage secara profesional. Kita harus tahu di komunitas kita 1 juta orang masa nggak ada yang memang senang di situ gitu ya. Eee, Memang profesional, amanah, segala macam. Ya udah, ya. Kita urunan 50.000 saja. Bayangkan, setiap bulan kita urunan 50.000, apa yang terjadi? 50.000 kali 1 juta, 50 miliar. Dengan 50 miliar Bapak Ibu semua, kita bisa bikin banyak bisnis, ya. Kalaupun jadi satu bisnis dengan modal 50 miliar, dahsyat nggak? Boleh ketik kalau dahsyat ya, silakan ketik dahsyat. Dengan 50 miliar, oke, berarti kita bisa tiap bulan bikin bisnis baru. Dahsyat nggak Bapak Ibu semua? Boleh dong terlibat? Yuk, 50 miliar, ya. Kalau kita mau masuk ke wilayah misalnya ternak domba. Waduh, punya berapa domba tuh 50 miliar? Dahsyat nggak? Ya kan? Oh, ada yang usul, "Coach, ini bagus nih, ternak lele." Waduh, 50 miliar berapa ton lele yang bisa dihasilkan? Berapa banyak orang yang kemudian bisa kita pekerjakan? That's the power of 1 million people, Bapak Ibu semua, ya. Jadi, pasti akan ada di tengah jalan gitu ya, yang itu tadi, karena kekuatan kebersamaan inilah yang pasti akan diganggu gitu ya, oleh orang-orang yang termasuk misalnya, kalau kita bicara wilayah politik, sorry saya juga harus masuk menyinggung ke wilayah itu. Kita menjadi lemah karena terbelah-belah, begitu banyak partai yang pada akhirnya dengan egonya masing-masing, luluh lantak Bapak Ibu, satu dengan yang lainnya saling hajar dan lain sebagainya gitu ya. Padahal kalaulah terkonsolidasi dengan baik, oh dahsyat Bapak Ibu, apa sih yang mau diributin, ya kan? Apa sih yang mau diperebutkan, ujung-ujungnya rebutan kekuasaan, saling sikut, ya, saling injak dan lain sebagainya. Padahal ya Bapak Ibu semua, kita bercermin ke demokrasi barat, padahal baratnya lagi acak-acakan. Amerika sebagai apa ya, kiblatnya demokrasi gitu ya, kiblatnya demokrasi. Amerika bentar lagi juga luluh lantak, hancur Bapak Ibu ya. Mereka juga punya hutang yang sedemikian luar biasa, ya dipimpin oleh orang-orang yang juga kemudian tidak punya hati, eee, hancur. Gitu. Dan kita bercerminnya ke sana. Padahal kalaulah
budaya Indonesia yang musyawarah mufakat, kebersamaan, Masya Allah. Ya itu masih diganggunya dengan ego. Pengen bikin partai masing-masing gitu ya. Akhirnya banyak sekali partai yang pada ujungnya begitu banyak kesia-siaan. Masuk parlemen pun tidak gitu kan. Puluhan partai, ya belasan partai yang kemudian tidak masuk ke parlemen. Buang uang, buang waktu, buang tenaga. Tapi sengaja akan terus dipecah belah seperti itu. Maka ya sudah, kita keluar. Yuk, mari kita keluar dari situasi yang ada, sahabat-sahabat semua. Pun Bapak Ibu dari partai politik manapun, dari ormas manapun, agamanya apapun, mari kita berhimpun bersama di komunitas. Kenapa? Awal saya langsung menginisiasi namanya supaya ini jadi tujuan bersama. Ingat loh, kita punya goals 1 million gitu ya. Makanya komunitasnya 1 million community itu harapannya kita punya tujuan bersama, goals bersama yang ingin kita segera capai. Karena dengan itu banyak hal yang bisa kita bangun Bapak Ibu semua, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mulai mempersiapkan diri, silahkan, ya. Yang mengerti peternakan, yang mengerti perikanan, ya, yang mengerti tentang perkebunan, yang mengerti tentang industri apapun, silahkan. Itulah yang akan nanti membersamai kita, yang ngerti tentang industri properti misalnya ya. Karena kebayang kalau ternyata lebih makmur lagi, semua anggotanya sudah makin makmur, urunannya 100 ribu, apa yang terjadi? 100 ribu kali 1 miliar, 100 miliar. 100 miliar bisa nggak mengawali bisnis properti Bapak Ibu? Ah, iya Pak Zul ya, betul sengaja memang kita dipecah belah terus. Oke, coba saya tanya Bapak Ibu, 100 miliar bisa nggak kita mengawali bisnis properti misalnya? Bisa banget. Ya, ada lahan, ya kan? Ada dari komunitas itu yang memang profesional, arsitek, profesional teknik sipil, kontraktor, whatever gitu ya, yang bisa membangun dan semua menjadi orang yang kemudian mengawasi bersama supaya semuanya tetap akuntabel kan gitu ya. Transparansi ya adanya transparansi, akuntabilitas. Itu yang akan menjamin organisasinya akan tetap tetap solid, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok kecil, tapi terus berupaya untuk kepentingan bersama yang paling utama. Makanya sejak awal ya Bapak Ibu semua, nanti saya akan Bapak Ibu boleh menyodorkan diri, "Coach, saya siap," gitu ya, menjadi ya garda terdepan, ya garda terdepan untuk good team player. Ada orang yang bisa jadi saat ini belum ikut Zoom, belum paham, dan bisa jadi belum teruji. Ada yang cuma sekedar ikut-ikutan masuk grup. Yang berbahaya, saya bukan bicara tentang, wah coach suudzon. Enggak, karena memang sudah praktek-praktek ini sudah harus kita antisipasi. Yang ternyata mereka masuk bukan karena mau menjalankan kebersamaan, cuma punya kepentingan pribadi, nantinya ambil database gitu ya. Dia tidak kontribusi, menghadirkan apapun, ada di grup juga menang baik, kalau kata Pak Arya, bahasa Cirebonan, menang diminta share, nggak melakukan share apapun, ya terpaksa kita audit. Nah, ya kan? Setuju nggak Pak Ahmad? Kita audit kalau yang sejak awal nggak clear gitu ya. Sudah belum gitu kan, hadirkan 2 orang. Sebetulnya kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu punya prinsip khairun nas anfa'uhum linnas, ngapain cuma hadirkan 2 orang, sebanyak-banyaknya. Tapi kemudian tolong saran saya ya, saran saya, kita belum punya software yang memadai saat ini, tapi ke depan kita akan punya software itu, ya. It's just a matter of time. Kita akan punya software itu. Tunggu waktunya, gitu kan. Nah, terpaksa awal-awal ini ya manual. Bapak Ibu kalau merasa Bapak Ibu orang yang kemudian memberikan referensi seseorang yang masuk ke dalam komunitas ini, tercatat. Jadi sanadnya jelas. Wah, sekarang lagi heboh tentang Habib ya. Habib, tes genetik, dan lain sebagainya. Urusannya urusan sanad itu ya. Kita nggak bahas itu. Tapi bahwa sanad itu penting, iya gitu ya, sanad itu penting, bahwa kontribusi kalaupun Bapak Ibu ikhlaskan, "Coach saya mah ikhlas," gitu ya, lillah gitu, saya hadirkan teman-teman saya, kerabat saya, saudara saya, supaya mereka dapatkan manfaat, mudah-mudahan jadi amal soleh, wah itu luar biasa gitu kan. Tapi begitu nanti ke depan sadar, "Eh Coach ada duitnya," gitu, ada duitnya. Wah,
itulah nanti sifat dasar manusia gitu ya. Kalau ada duitnya, wah itu kan saya yang referensikan. Wah, jadilah persoalan gitu ya. Maka yuk kita mulai membangun organisasi menata dengan benar. Dan sahabat-sahabat semua, kita akan awali untuk semua orang, nggak ada barrier, ayo silakan bergabung. Gratis. Loh, cuma klik link masuk, kan gitu. Kalau Bapak Ibu juga nggak mau ngedarin, ya tergantung. Terpanggilan ini, ketika cuma diminta 2, Bapak Ibu cuma, "Ah, saya udah 2, sudah saya selesai tanggung jawab." Ya nggak apa-apa. Anything you do represent everything you do. Padahal Bapak Ibu punya punya kemampuan misalnya menghadirkan lebih banyak, sharing aja, punya beberapa grup, izin dulu ya. Kalau mau share di grup itu izin share gitu ya, jangan akhirnya nanti di-kick Bapak Ibu dari grup gitu ya, karena dianggap ya tadi, untuk kepentingan pribadi. Komunikasikan saja dulu. Share di grup yang Bapak Ibu punya secara baik gitu ya, penuh dengan etika. Pokoknya kalau bagian dari komunitas kita itu orang-orang yang punya value. Nah, ini penting. Mereka-mereka yang nantinya menjadi bagian dari komunitas ya, dari 1 million community adalah orang-orang yang punya values, punya core values yang sama. Saya harus mulai munculkan beberapa value-nya ya. Yang pertama integritas, ini penting ya. Kejujuran tuh ada di bagian integritas sebetulnya. Apa itu integritas? Dalam bahasa Inggris, integrity is doing the right thing even no one is watching. Melakukan hal yang benar walaupun tidak ada yang melihat. Oke. Jadi, sahabat-sahabat semua, if di komunitas kita, nanti kita lihat di grup itu ya, saya akan terus sindir gitu kan, sudah kontribusi belum, hingga pada akhirnya nanti kita audit gitu kan. Lah kalau dia nggak pernah kontribusi sama sekali, karena saya yakin kalau dia mau melakukan, saya tanyalah sama Bapak Ibu nih, kalau siapapun mau melakukan, hadirkan 2 orang di komunitas dengan visi misi yang seperti tadi sudah saya utarakan Bapak Ibu semua ya. Wilayah sosial, wilayah ekonomi kita mau bangun gitu ya, kesejahteraan bersama. Kira-kira kalau cuma sekadar cari 2 untuk masuk dalam komunitas kita, yang gratis, mudah nggak? Ini ada yang visual ya, emang saya nggak lihat audiens sih, saya lihatnya ke sini mungkin. Saya ulang ya, Bapak Ibu nih nyebarin link tadi gitu ya, link saya udah buatkan kan link, copywriting-nya, Bapak Ibu sebarkan saja gitu kan, nggak bismillah insyaallah gitu ya, apalagi kalau dijapriin, Bapak Ibu japriin satu-satu, ada yang masuk, saya doakan dari sekarang, makanya luruskan, innamal a'malu binniyat kan. Kalau Bapak Ibu niatnya baik, "Ya Allah, izinkan saya share ini," gitu ya, mudah-mudahan ini jadi jalan kebaikan. Karena kita nggak pernah tahu seseorang itu dia mengalami kesulitan atau tidak dalam menjalani kehidupan, ya kan? Tapi dengan kekuatan kebersamaan kita, aduh Masya Allah, bayangkan ada Gen Z, Bapak Ibu yang nanti di komunitas kita punya putra-putri Gen Z yang ya aduh saya nggak bisa kuliah katanya ya, padahal anaknya cerdas, anaknya mau sekali dan lain sebagainya, tapi untuk biaya pendidikan nggak bisa melanjutkan. Hanya butuh sebetulnya cuma sekian juta gitu ya, dengan kebersamaan kita yang tadi saya bilang Rp1.000 saja, trip 1 miliar Bapak Ibu, ya kan? Bisalah sekolah anak itu. Yang kemudian sakit ya, kalau dengan kesendirian, waduh saya merasakan betul ya, ya kalau saya bantu bantu yang tadi ya tim saya berapa pun nggak terlalu signifikan Bapak Ibu dengan kemampuan saya saat ini. Berbeda dengan kalau kita lakukan dengan sebuah kebersamaan, 1.000 aja nyumbang dari kita, ya pun nanti nggak kita langsung kasih 1 miliar misalnya ya, 10% karena mungkin bukan cuma satu orang yang sedang mengalami musibah, dan kita bisa skala prioritaskan mana dulu yang lebih urgent, yang mau kita bantu. Wah dahsyat Bapak Ibu. Dengan setiap bulan kita bisa bersama-sama bikin perusahaan baru, isn't it great gitu ya, dahsyat. Dan pada saat kita mau bikin, kita bikin yuk, nggak harus saya Bapak Ibu, mungkin di kabupaten, di tempat Bapak Ibu, oh bisa naik haji bareng, tentu Bu Emi, insyaallah. Contoh misalnya ya, di komunitas kita ada yang memang punya kemampuan leadership yang baik, ya, pada saat disupport oleh anggota komunitas, ngeri kan? Datang tuh 1 juta orang kita. Apa misalnya, ke kota kecil Purwakarta misalnya ya, kota kecil Purwakarta datang, terpilih itu jadi apa, jadi bupati Purwakarta misalnya ya.
1 juta orang datang meyakinkan masing-masing satu orang, selesai, kelar itu ya, aklamasi itu lawan kota kosong nanti gitu ya. Jadi dari banyak aspek Bapak Ibu semua, ya sosial, ya ekonomi, ya politik, ya termasuk kita mau bangun budaya tentunya ya. Budaya-budaya yang budaya ini kan ketika kita melakukan kebiasaan berulang-ulang atau kita menjalankan value. Value ini part of culture juga, Bapak Ibu semua. Pada saat kita bisa menjadi contoh sebuah komunitas yang saling menghormati, ya, respect itu menjadi value kita. Siapapun di antara kita saling respect satu dengan yang lainnya. Terus apa lagi? Kalau kita bikin kegiatan ini adalah komunitas yang disiplin, nggak ada cerita yang namanya telat 15 menit gitu ya, telat 1 jam, telat kok 1 jam. Kalau telat 1 jam di acara ini sudah selesai acaranya, sudah selesai acaranya. Iya, tapi kita bisa jadi sebuah contoh bagi bangsa yang besar ini, 270 juta penduduk, lihat, gila ya komunitasnya, Masya Allah, ini komunitasnya ya santun gitu ya, orang-orang yang berkumpul memang mau menjadi pribadi yang santun, menghargai orang lain, respect terhadap orang lain, mau membantu, very very helpful misalnya. Tentu ini akan menjadi sebuah komunitas yang jadi panutan, itu harapannya. Jadi kita bisa bangun budaya bangsa ini dari gerakan yang kita bangun bersama, ya. Yes, betul Bunda Win gitu ya, buka peluang usaha banyak sekali. Bahkan kalau kita bicara, buat teman-teman yang menjadi fansnya Pak Mardigu ya, Bosman Mardigu. Dahsyat kalau ada yang sekarang nggak punya modal untuk bergabung dengan kemitraan beliau, kita bisa banyak yang kita bisa lakukan. Misalnya urunan sederhana, oh 1 BRO itu berapa? 750.000. Kita awali dengan 3 BRO, berapa cuma? Ya, eee 2 juta sekian kan? Nah, 750 kali 3 dikerjain bareng-bareng. Oh dahsyat 3 bero itu menghasilkan 90 gram emas. Dahsyat Bapak Ibu. Karena dikerjainnya bareng-bareng, nggak lagi personal, dikeroyok bareng-bareng, ngeri Bapak Ibu. Bahkan kita bisa usulkan misalnya kalau dengan Bosman kita punya 1 juta orang, Pak Mardigu ini kita punya produk ya, dipasarkan di timnya Bosman lah misalnya. Sangat-sangat terbuka. Maka Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, ya inilah dahsyatnya. Kalau 1 juta itu dan saya punya keyakinan bismillah insya Allah ini akan terbentuk. Ya. Dan apa yang bisa mempersatukan kita? Mempersatukan 1 juta orang ini. Yang pertama adalah visi. Kalau Bapak Ibu yang tadi, kalau visi yang terbaik buat muslim ya akhirat Bapak Ibu, ya kan? Kita pengen selamat di akhirat, bukan cuma pengen selamat di dunia, tapi kita pengen ya dua-duanya, selamat di dunia, kalau bisa di dunia kaya raya, meninggal masuk surga, kan begitu, ya kan? Ya, sehingga di wilayah itu juga kita saling ingatkan, menjadi pribadi yang pemaaf. Orang-orang di kita itu harus jadi pribadi yang punya jiwa yang jembar hatinya, mudah memaafkan orang lain, kan begitu? Mudah untuk terpanggil membantu orang lain. Inilah yang kita mau bangun, menjadi satu keteladanan, sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semua, oke? Dan kalau kita sudah punya pandangan yang sama, kita mau selamat dunia akhirat, kalau kita mau berbisnis, berbisnislah yang kemudian ya ya dilakukan dengan penuh kejujuran, tidak ada pihak yang dirugikan, ya kan? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita ingin Bapak Ibu semua misi kita tadi khairun nas anfa'uhum linnas, orang-orang di kita menjadi orang-orang yang terus jadi pribadi yang setiap hari bermanfaat buat orang lain. Waduh, ya Allah, hadirnya komunitas ini Bapak Ibu tinggal, yuk, karena siapa tahu, kita nggak pernah tahu, mereka yang masuk bergabung ternyata keluarganya sakit atau dianya pribadi yang sakit, yang kalaulah dia nggak bergabung di sini, dan ini gratis kok, apalagi bayarnya gitu. Nggak ada bariernya lagi, gratis. Ada nggak yang lebih murah dari gratis? Ada yang lebih murah dari gratis gitu ya. Gratis, masuk aja gitu ya. Eee, Bayangkan ketika nanti mereka punya putra-putri nganggur, akhirnya bisa kerja, atau yang bersangkutannya mungkin nganggur. Tapi dari sini kita tiap bulan ketika sudah terhimpun, ya Allah, tiap bulan kita bikin satu perusahaan satu perusahaan satu perusahaan, semakin kita makin solid, mungkin bukan satu perusahaan, 2 perusahaan setiap bulan. Berarti kita akan membuka lapangan pekerjaan yang begitu luas, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua. Dan kalau ini menjadi contoh, kebayang nggak sih kalau
Ini nggak apa-apa ya. Jadi saya ke wilayah politik, kemarin sebetulnya saya ngurut dada juga sih, walaupun boleh-boleh saja sih ya. Bukan bukan tentang boleh atau tidak boleh, silahkan saja gitu ya. Tetapi kalaulah, ormas dikasih apa, eee, privilege terkait dengan tambang, kenapa enggak kalau ormasnya ormas besar yang punya jutaan jamaah, itu yang diberdayakan gitu ya. Karena ujung-ujungnya nanti rebutan lahan itu hanya untuk kelompok elit. Nggak sampai bawah, biasanya begitu, walau alam bisawab gitu kan. Tapi kalau yang di bawahnya dibangun kebersamaan, Masya Allah gitu ya. Nah ini yang ayo kita yang jadi contoh gitu ya, kita jadi contoh lintas agama, lintas suku, ke depannya lintas bangsa ya. Kalau kita bilang mau, urusan urusan Palestina nih jangan bicara tentang agama deh, kita bicara tentang Palestina, bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang ada genosida, masa kita diem? Di ajaran agama apapun, masa kita membiarkan ada ada pembunuhan keji gitu ya, ibu-ibu, anak-anak dibunuh secara keji, masa kita diem? Tapi kalau kita punya komunitas yang dahsyat, posting semua, jebret 1 juta postingan, ngeri, viral Bapak Ibu. Ketika semuanya makmur 1 juta orang, kumpul lu, jebret 1 juta orang kumpul di Bandung penuh. Menunjukkan bahwa kita ya melawan terhadap upaya-upaya yang tidak berperi kemanusiaan, sahabat-sahabat semua. This is the power of community dan kalau jumlahnya sampai 1 juta dahsyat, ya. Dan kita punya tujuan yang sama, ya. Tujuan yang sama itulah yang akan mempersatukan kita, ya. Bukan kepentingan individu-individu, Bapak Ibu semua, tapi bagaimana ya kita punya tujuan-tujuan yang mulia yang kita nanti sepakati, setiap minggu kalau yang muslim atau nanti aktivitasnya mungkin whatever lah ya, karena, nyumbang Rp1.000 aja, nggak nyampe 1 juta orang aja misalnya ya, udah misalnya 10.000 ketika tiap minggu kita nyumbang 1.000 aja sudah 10 juta. Mulai tuh aktivitas sosial apa yang mau Jumat berkah kalau di muslim ya, mau lakukan apa, yang kemudian kita bisa mulai 1.000 kita tuh jadi bermakna. Kalau 1.000 kita ini kan nggak signifikan biasanya gitu ya, tapi kalau 1.000 itu dikumpulkan ada 10.000, apalagi kalau 1 juta orang, ngeri Bapak Ibu. Banyak hal yang kemudian ya karena kita dijadikan panutan, maka orang akan melihat. Ketika kita mengedukasi sesuatu, maka itu akan didengar. Ketika kita menyerukan sesuatu misalnya, yuk bangsa Indonesia ini bangsa yang besar, ayo bersatulah. Ayo elit-elit berhentilah untuk saling ya ini ngeri saya sebetulnya bentar lagi pilkada baru kita capek dengan presiden ya, pemilihan presiden yang kemudian membuat kita terbelah gitu ya. Sebentar lagi pilkada yang sama, kayaknya terus saja ya, kok nggak beres-beres nih urusan urusan kalau kalau tidak muncul keteladanan, ya. Tapi kalau muncul keteladanan yang baik, Masya Allah, ini harus jadi contoh. Dan kita bisa berhimpun di komunitas kita yang mungkin partainya berbeda, ormasnya berbeda, suku, agama, rasnya berbeda, nggak ada urusan. Kenapa? Karena kita ingin sama-sama membangun bangsa ini. Ya, kita mau membangun negeri ini, kita membangun Indonesia yang kita cintai. Dan kita berikan bukan cuma keteladanan melalui sikap, tapi juga melalui perbuatan. Kita contohkan, ini loh dahsyatnya ketika 1 juta orang solid, Bapak Ibu semua. Dan yang akan mempersatukan kita values. Ya. So are you ready Bapak Ibu semua? Sepakat nggak Bapak Ibu semua? Kalau kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menjunjung kejujuran, ya, integritas. Coba kalau saya sebut value ya, integritas Bapak Ibu. Setujukah kalau kita jadikan integritas menjadi core value di organisasi kita? Sehingga kalau ada orang yang kemudian tidak jujur, nanti ada orang yang mengelola mengelola ini kan akan banyak ya, akan banyak. Bahkan saya lebih baik nggak usah terlibat Bapak Ibu, saya lebih senang. Saya inisiator nggak usah terlibat. Ya nanti kita cari yang amanah siapa untuk mengelola itu semua. Oke, tapi kita udah akan bilang, kalau mau di sini jadilah pribadi yang ya menjalankan nilai integritas itu. Ya, ketika diberikan amanah, amanahnya dijalankan dengan baik, ya. Kemudian apalagi, ayo kita jadilah pribadi yang respect one each other gitu ya, punya value-nya respect, satu dengan yang lainnya. Kita ada
ada momentum kebersamaan. Karena kalau terlambat, nah makanya kan, ya disiplin juga menjadi bagian dari culture, dari budaya, dari values yang kita mau bangun. Ketika ini kita bangun, ya Bapak Ibu, nanti kita bedah lah ya satu persatu, tapi paling tidak saya sudah munculkan ya. Yang pertama adalah integritas, yang kedua respect, ya, yang ketiga eh, tadi disiplin, yang keempat tanggung jawab Bapak Ibu. Ini yang kadang-kadang hilang dari bangsa ini, ya. Yang orang memudahkan sekali dengan tanggung jawab, "Ah, ya sudah bukan tanggung jawab saya lagi." Nggak bisa Bapak Ibu. Walaupun saya sadar, ya tanggung jawab itu bakat, tapi kita mau bangun. Kita mau sadarkan setiap orang untuk apapun yang diambil keputusan dalam hidup ini, itu ada konsekuensinya. Dan salah satu konsekuensi dalam hidup ini bisa jadi adalah salah satunya adalah, ya tanggung jawab kita atas perbuatan yang kita ambil, atas keputusan yang kita sudah ambil. Nah, maka tanggung jawab itu menjadi bagian dari value kita. Oke. Nah, berikutnya, gimana Coach cara membangun 1 juta komunitas itu? Bapak Ibu lihat, kalaulah di kita, ya kalau saya ngajaknya Bapak Ibu yang siap ya, Bapak Ibu siap good team player, itu akan dijadikan admin. Jadi nggak lagi hanya Pak Arya, karena ini adalah milik kita bersama, tapi hanya mereka-mereka yang sudah teruji. Ya, memang kontribusinya sudah 100%, sudah ya share ke sana kemari gitu ya di seluruh grupnya, bahkan setiap setiap orang diundangin masuk ke sini, masalah mereka terpanggil atau tidak itu urusan yang lain. Itu hidayah dari Allah. Tapi Bapak Ibu sudah lihat visi ke depannya bahwa begitu banyak orang yang bisa kita bantu melalui komunitas yang kita bangun ini. Kan begitu. Begitu banyak bisnis yang bisa dibangun dan nantinya mensejahterakan ya mereka-mereka yang kemudian ikut terlibat di dalamnya. Maka mereka yang sudah siap, "Coach saya sudah paham, saya terpanggil, bismillah ini bagian dari jihad positif saya," gitu ya. Emang ada jihad negatif, jihad atau positif gitu ya. Nggak, jihad itu kan selalu orang banyak sekali ininya tuh perang gitu ya. Enggak, ini Bapak Ibu semua, ya kita membangun satu kultur baru yang positif buat bangsa itu juga satu perjuangan yang luar biasa, kan begitu ya. Eee Ketika Bapak Ibu siap menjadi bagian, hubungi Pak Arya, nanti Pak Arya yang bantu, "Oh, yang ini sudah siap nih." Sehingga kalau 1 kali 24 jam, ada teman kita baru, disapa. Nggak masing-masing kita ada keterbatasan, betul ya? Masing-masing kita nggak setiap saat saya misalnya bisa memantau grup, nggak setiap saat Pak Arya memantau grup. Ini bukan hanya grup saya, grup Pak Arya, ini grup kita bersama, ini komunitas kita bersama. Sapalah mereka, yang lebih terdahulu bisa jadi begitu orang masuk ke grup WhatsApp, langsung disapa. Ya, langsung copas kalau Bapak Ibu sudah saya berikan contoh. Itu aja dicopas biar mereka tahu, "Oh ya saya harus hadirkan." Yang belum, terus kita kita sentuh lagi, "Ayo yang belum silahkan kontribusi," gitu ya. Dan bayangkan, membangun ini kalau kita Bapak Ibu semua, setiap orang 2 saja, ini ilustrasi 2 ya Bapak Ibu, saya nggak berani ilustrasi 10, ngeri ilustrasi 10. Udahlah 2 aja gitu ya. Jadi kalau kita terpanggil 2, walaupun masa iya sih Bapak Ibu cuma mau katanya khairun-nas anfa'uhum linnas. Ini bisa bantu banyak orang loh, bahwa mereka nanti dengan sadar mengambil keputusan untuk tidak mau bergabung, ya sudah nggak ada persoalan. Bukan tanggung jawab kita, bukan urusan kita. Kita cuma menjalankan apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita benar. Selesai tugas Bapak Ibu, gitu ya. Nah, tapi kebayang nggak betapa bahagianya kita kalau ternyata orang yang kemudian kita rekomendasikan masuk ke dalam komunitas besar ini, satu saat ternyata terjadi musibah dan dia terbantu dengan dia hadir di komunitas ini. Masya Allah, itu kebahagiaan tersendiri dan kita nggak pernah tahu. Maka ayo sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, saran saya jangan jangan hitung-hitungan gitu kan, cuma 2. Ini saya memberikan gambaran ini sebagai sebuah ilustrasi saja. Kalaulah 2 gitu ya. Misalnya dari saya tuh ya, ini kan saya gagas ya dari 1 ya kemudian kalau hitungannya 20 ya apa, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya adalah tahun, 20 tahun Bapak Ibu. Tapi masa iya saya hanya hadirkan 2 orang dalam waktu setahun gitu ya, Bapak Ibu juga hadirkan 2 hanya setahun, padahal kerjaannya cuma copy paste, ya kan? Nah, syukur-syukur nanti kita akan bantu ya siapa yang kemudian kemudian sudah masuk, ya kita akan
informasikan untuk berterima kasih kepada yang mengundang, ya kan? Dari situlah nanti sanadnya ketemu gitu ya. Jadi ya siapa yang mereferensikan itu ketahuan, oh ini dari upaya misalnya Pak Zul gitu ya, yang menyebar di berbagai link, akhirnya ketahuan, "Oh ya saya dapat informasinya dari Pak Zul." Ya ini kan luar biasa, kita juga apresiasi anggota tim kita yang ternyata effort-nya luar biasa. Karena tadi, respek kita itu salah satu perwujudannya ya kita berikan applause dong, kita berikan apresiasi gitu ya buat mereka yang ternyata, Masya Allah teman-temannya semua di satu persatu di-share gitu ya. Karena nggak ada barrier, barrier-nya apa sih? Cuma klik link masuk. Kalau mereka masih ada kekhawatiran ditipu gitu ya, mereka nggak suka, "Wah ini multi level," coba cek ini multi level bukan. Iya kan? Tapi kalau mereka nantinya jadi suka, apa bedanya nanti dengan network marketing? Ah, kalau begitu saya suka, ya itu urusan yang lain. Tetapi kita nggak mau maksa orang untuk kemudian bergabung di network marketing, ngapain? Ya kan? Ngapain maksa-maksa, nggak perlu Bapak Ibu. Tetapi jangan hancurkan pola yang bisa membuat kita membangun tim dengan sangat cepat, itu kita abaikan. Ini dahsyat kalau Bapak Ibu mau share semua, saya yakin lebih dari 2, tapi kita ilustrasi 2 deh. Kalau bukan 1 tahun, tapi 1 bulan, 20 bulan Bapak Ibu. 20 bulan. Ya dahsyat juga lah kalaupun 20 bulan. Tapi masa iya sih 20 bulan, ya. Kemarin saya share di baru 1 hari berarti ya, baru 1 hari dan 100. Betul nggak? Kemarin tembus 100 kan? Betul apa betul? Tembus. Berarti jangan jugalah 20 minggu, kalau semuanya terlibat, ayo dah kita bikin betul-betul breakthrough yang luar biasa dalam hitungannya hari Bapak Ibu, tak 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 tak. Ya, nanti coach kan di grup, WhatsApp hanya 1.000 sekian. Iya, nggak apa-apa. Mereka yang nantinya sudah memang sudah paham mengenai ini, ya tentu nggak akan keberatan kalau akhirnya terpaksa harus mendownload Telegram. Karena kalau di Telegram itu bisa sampai 200.000 Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di WhatsApp itu hanya 1.200 sekian, tetapi kalau di Telegram itu bisa 200.000. Jadi mau tidak mau nanti kita bermigrasi, kita nggak akan banyak bikin grup WhatsApp, udah aja kalau yang sudah masuk, ya, supaya linknya tetap sama. Ya udah bermigrasi, nanti keluar saja dari grup, masuk ke Telegram. Biar yang baru masuk, tetap pintu masuknya satu grup WhatsApp saja, jadi nggak banyak grup WhatsApp. Setelah itu kita bermigrasi ke tapi sebelum 1.000 nggak usah migrasi dulu ya, kita coba penuhkan dulu satu grup WhatsApp ini, nanti kalau sudah penuh, maka kita migrasi ke grup Telegram. Bapak Ibu, begitu di Telegram kita bisa sampai 200.000. Kalau 200.000 penuh, wayahna berarti kita bikin channel gitu ya. Di channel itulah anggota-anggota kita ada semua sesungguhnya. Jadi kalau di channel atau nanti kalau udah 200.000 rasanya kita sudah punya software sendiri ya. Kita harusnya sudah punya software sendiri di mana keanggotaan kita sudah ada, kita bisa semua bisa mengakses, bisa melihat ya, anggota tim kita. Nanti kita fasilitasi, Bapak Ibu punya bisnis apa dan lain sebagainya, banyak hal yang bisa kita bantu, ya kan? Oh, toko online-nya bikin aja toko online bareng-bareng gitu kan. Nah, ada yang kadang-kadang orang mikir, "Ah, kalau saya dibantu nanti diminta, dipalakin." Enggak, bisa jadi kita bikinin aja gitu ya. Dah, yang Bapak Ibu bisa masarkan produk Bapak Ibu, tapi sabar. Jangan belum apa-apa, kenapa saya tutup dulu? Ini ada orang nanti masuk, datang cuma mau jualan gitu. Masuk grup cuma kepentingannya sesaat. Ya, cuma pengen jualan ya. Kalau kayak gitu yang begitu-begitu, nggak usah jadi bagian dari kita gitu ya. Karena kita mau didik orang-orang itu betul-betul sama-sama membangun bersama. Oke? Dan bayangkan kalau ini dalam hitungan hari. Aduh, dahsyat ya. Saya sih berharap Bapak Ibu, yuk kita push the limit, bisa nggak nih tembus 1.000 dalam waktu seminggu ke depan? Ya tantangan pertama, 1.000 orang seminggu ke depan. Harusnya kalau sehari 100 bisa, kalau semua terlibat bisa, ya. Ada yang bersedia untuk mulai menjadi admin, menjadi bagian yang kemudian ikut bantu lah ya, ikut kontribusi. Dan Bapak Ibu sudah, oke coach, saya totalitas, ini saya informasikan ke teman, saudara, kerabat, dan saya bisa menjadi admin yang bisa diandalkan. Hubungi Pak Arya, kita jadikan admin. Ya, jadi karena ini milik kita bersama. Saya penggagas Bapak Ibu, tapi saya harus jaga komunitasnya. Ya, saya penggagas, saya inisiator,
dan saya harus mengawal, ya mengawal sampai satu saat saya udah nggak bisa ngawal lagi karena Allah panggil kan begitu ya. Dan saya berharap Bapak Ibu siapapun nanti ya terus kawal ini agar kebermanfaatannya terus bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan gitu ya, oleh masyarakat luas. Jadi tolong ini betul-betul dikawal dan kita punya goal bersama nih, seminggu ke depan, kalau bisa lebih cepat gitu ya. Tapi 100 per hari sudah terlewati, kita akan kejar bagaimana caranya 1.000 anggota masuk dalam grup kita. Kalau sudah 1.000 nanti, ya tadi saya bilang, ada nggak yang mau 10.000 kita nyumbang 10.000 kita bikin apalah Jumat Berkah gitu ya. Ada tukang gorengan, kita beli gorengannya. Full, masyarakat boleh menikmati, ya kan? Oh, ini dari One Community, apapun. Nanti usulannya dari Bapak Ibu, nggak harus dari saya. Oke? Tapi kan dahsyat, 10.000 kalau kita sendiri kadang-kadang ya nggak terlalu signifikan, gitu ya. Ya udah, kita bagi juga selesai. Tapi kalau 10.000 kali 1.000, 10 juta loh, lumayan, betul nggak? 10 juta kita sudah bisa bisa bikin gerakan, ya. Termasuk misalnya Pak Mardigu bikin, kalau menurut saya gagasan-gagasan Bosman perlu kita support Bapak Ibu. Ya kalau kita nggak punya uang 750.000 gabung sendiri, kenapa enggak? Urunan aja deh 10.000 ewang misalnya ya. Ya 10.000, wah dahsyat. Tiap minggu kita bisa ikut Silly Gotit ya. Siapa tahu tiba-tiba dapat undian. Nah, ya kan dapat undiannya kemarin baru handphone dikeluarin. Mungkin siapa tahu minggu depan sudah mulai motornya dikeluarin. Nanti berikutnya naik walau mobil misalnya ya. Tapi paling enggak minggu lalu sudah ada handphone keluar. Ini menjadi pengikat kebersamaan saja menurut saya ya, yang akan dan salah satu bisnis yang nanti kalau kita urunan ya bisa kita jalanin bersama. Itulah dahsyatnya kebersamaan di sini. Tapi tidak terhenti di situ. Saya tuh passionate ya sebetulnya ya di peternakan. Ya siapa tahu yang sudah lebih dulu gitu ya, domba, karena kalau kita punya peternakan bisa tiap tahun kurban ya. Belinya belinya dari perusahaan kita sendiri kan lebih murah ya dombanya ya. Belinya bisa lebih murah, kita bisa bantu banyak banyak ya siapa yang nanti menternakan itu. Ya kebayang kalau 1 juta orang, 1 juta kali 10 kali masing-masing 50.000 aja 50 miliar. Peternakan lumayan besar kayaknya ya. Bikin peternakan 50 miliar. Oke, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, saya ada teman yang baru saja dilantik jadi guru besar, profesor. Jadi saya harus berangkat ke ITB. Mohon izin saya untuk pagi hari ini tidak bisa interaksi. Jadi nggak buka tanya jawab. Nanti boleh japri aja ya kalau ada pertanyaan. Dan kalau Bapak Ibu terpanggil, Coach, Bismillah, ini ladang amal saya. Saya mau hidup saya bermanfaat buat orang lain. Ternyata cuma share begitu aja. Siapa tahu teman yang di-share itu jadi terbantu dalam berbagai macam bentuk bantuan yang mungkin muncul dari kebersamaan kita semua, ya. Ide-ide tidak harus dari saya, Bapak Ibu bisa munculkan gagasan-gagasan, bisnis-bisnis dan lain sebagainya, tetapi yuk mari kita fokus bersama, kita pecah rekor dulu, kalau 100 sudah nih dalam 1 hari, gimana seminggu ke depan kita tembus 1.000 anggota pertama kita. Oke, dan yang siap untuk jadi admin nanti hubungi Pak Arya gitu ya. Tapi admin ya sudah harus membuktikan bahwa Bapak Ibu sudah satu memang passionate di sini, punya keterpanggilan. Yang kedua memang sudah ya Bapak Ibu juga share gitu ya dan memang bersedialah. Jadi biar cepat fast respon. Ya, kalau ada 10 orang admin kan bisa fast respon. Apalagi kalau 20 orang. Nanti 100 orang jadi admin, keren gitu ya. Keren. Maka ya adminnya memang harus harus terbukti sudah siap gitu ya untuk menjadi bagian dan siap good team player. So, terima kasih pagi hari ini sudah hadir. Bismillah, mudah-mudahan melalui kebersamaan kita di pagi hari ini eee, menjadi jalan kebaikan untuk banyak orang, ya, buat diri kita, buat keluarga kita, buat masyarakat, dan buat bangsa ini ke depan. Dan nanti malam, karena salah satu guru saya, salah satu mentor saya ya Pak Mardigu gitu ya, nggak di kesempatan pagi hari ini, kalau ada yang ingin bermitra dengan beliau, dengan Pak Mardigu, saya highly recommend, nanti saya jelaskan kenapa saya rekomendasikan Bapak Ibu juga bisa bermitra dengan beliau. Bayangkan alhamdulillah 1 tahun lebih yang lalu saya bermitra dengan modal 3 juta rupiah, ratusan juta masuk ke rekening saya, Bapak Ibu semua ya, more than lebih dari 200 juta
secara uang saya dapatkan dengan modal 3 juta, bayangkan. Dan itu hitungannya bulan, bukan bertahun-tahun. Kemudian saya juga dapat 11 tiket jalan-jalan dari beliau sebagai apresiasi atas prestasi yang saya peroleh. Dan dengan senang hati saya juga bisa menjadi mentor Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ada passion di situ ya. Bapak Ibu tahu Bosman, cuma selama ini belum paham. Ya, nanti malam lah kita jelaskan ya seperti apa kemitraan dengan Bosman, tapi tolong kita pisah gitu ya. This community, it's our community. Oke. Bahwa di sini mungkin saja salah sebagian senang, sebagian jadi fans Bosman, bisa jadi nanti hatersnya Bosman ada di sini nggak ada persoalan. Hatersnya Bosman gitu kan. Jadi kan repot kalau hatersnya Bosman di sini saya ngomong Bosman, Coach Hidayat saya nggak suka ngomongin Bosman. Ya karena sosok yang hebat itu biasanya punya penggemar tapi juga punya haters. Itu biasa gitu ya. Jadi sahabat-sahabat semua, di sinilah kalaupun ada haters Bosman mau bergabung, mari kita ajak gitu ya. Tetap karena yang tadi bisnisnya apa sih di 1 Million Community? Iya bisnis kita bersama. Bapak Ibu mau bisnisnya apa? Dibalik sama saya kan gitu. Bapak Ibu, Pak Ahmad, yang lain-lain, Pak Zul, dan semua yang sudah hadir di sini mau bisnis apa ke depan. Kalau saya sih ada passion di itu ya, peternakan gitu ya. Mudah-mudahan nanti perikanan. Saya senang juga di perikanan, di peternakan. Siapa tahu kita bisa sama-sama membangun bisnis tersebut bersama. Oke, itu saja. Saya kembalikan ke Pak Arya. Nanti malam yang punya passion, tertarik dengan kemitraan bersama Bosman, insya Allah saya akan jelaskan cukup detail ya jam 8 malam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Hidayat. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini dan juga sama-sama menyimak penjelasan tentang One Millionaire Community. Jadi silakan buat Bapak dan Ibu yang undangannya tidak hadir, kamu tadi direkam, nanti juga saya akan share ke grup. Jadi silakan diingatkan kembali karena sama-sama kita harus berkontribusi. Pak Arya dan yang lain ya, tidak men-share informasi tentang kemitraan Bosman di grup 1 Million ya. Karena 1 Million ini nanti bisa beragam bisnisnya gitu ya. Jadi jangan jangan langsung kemudian nanti oh ini mah ini hanya hanya untuk apa bisnis Bosman, enggak, kita akan bangun bersama. Makanya untuk menghindari mispersepsi ya bahwa salah satu yang bisa kita usulkan adalah itu ya karena saya punya pengalaman di sini keren gitu kan, tetapi itu bukan bukan menjadi the one and only. Bapak Ibu bisa juga banyak usulan bisnis tadi saya sudah sampaikan ya, mau peternakan, perikanan, properti, ayo gitu ya dengan 1 juta orang dengan ngeri nanti puluhan miliar, ratusan miliar, ayolah ya kita bangun bareng-bareng. Oke, nuhun. Ya, siap. Ya, silakan. Terima kasih Coach Hidayat atas penjelasannya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, hari ini baru penjelasan khusus. Jadi nanti next untuk yang baru juga kita ada penjelasan lagi. Jadi yuk kita tembus 1 minggu ke depan untuk bisa tembus di 1.000 orang community, 1 Million Community. Jadi silakan nanti yang berminat dan yang serius ingin menjadi admin, silakan dihubungi di nomor saya di 0857 bentar saya 0857 03659263. Jadi silakan kepada Ibu bisa japri di nomor tersebut untuk bisa diskusi lebih lanjut. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi. Untuk khusus yang mau tentang kemitraan Bosman bisa juga nanti malam ikut. Saya tutup dengan bahasa hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.